Peringatan Milangkala ke-16 Gong Perdamaian Dunia di Situs Budaya Karangkamulian Kabupaten Ciamis tak hanya menjadi agenda budaya pada Selasa 9 September 2025 pemirsa. Kegiatan ini menjelma menjadi seruan moral di tengah kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang ekonomi, bidang keamanan maupun kesenjangan sosial. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan masyarakat Tatar Galuh sejak abad ke-8 Masehi sudah memiliki warisan luhur berupa 10 perjanjian damai Galuh. Informasinya, untuk selengkapnya terkait berita ini kita sudah terhubung bersama rekan Aisani Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan. Rekan Aisani, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Dan dapat saya laporkan bahwa peringatan Milangkala ke-16, Gong Perdamaian Dunia di Situs Budaya Karangkamulian, Kabupaten Ciamis tidak hanya menjadi sebuah agenda budaya semata. Kegiatan yang digelar pada Selasa 9 September 2025 kemarin tersebut menjelma menjadi seruan moral di tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini yang tengah menghadapi berbagai tantangan mulai dari di bidang ekonomi, kemudian keamanan maupun juga kesenjangan sosial. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwasanya masyarakat Tatar Galuh Ciamis sejak abad ke-8 Masehi sudah memiliki warisan yang luhur berupa 10 perjanjian damai Galuh. Hal itu nilai tersebut harus dihidupkan kembali ketika bangsa Indonesia saat ini tengah diuji. Menurut Herdiat, saat ini warga Tatar Galuh betul-betul cinta damai. Segala sesuatu itu harus diselesaikan melalui dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian itulah juga yang menjadi pesan leluhur yang masih relevan di kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Herdiat berharap mudah-mudahan negara Indonesia dapat segera pulih baik dari segi ekonominya, kemudian maupun dari sisi keamanan dan juga ketertiban. Senada, Kadis Parbud Jawa Barat, Indra Sofyan yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat mengingatkan bahwa Gong Perdamaian Dunia ini merupakan simbol daripada persatuan dan juga pengingat sejarah agar tragedi kemanusiaan itu tidak lagi terjadi khususnya di Indonesia. Gong perdamaian ini juga bukan untuk disembah Tribuners, tetapi sebagai simbol dari bentuk toleransi, kemudian persaudaraan antar sesama dan juga ikon kebudayaan yang harus dijaga bersama-sama. Adapun keterlibatan ratusan pelajar yang melakukan kira bendera dan juga simbol Bhinneka Tunggal Ika dalam peringatan tahun ini menegaskan pentingnya juga menanamkan nilai-nilai kedamaian sejak dini. Harapannya nantinya generasi muda akan tumbuh dengan semangat persatuan dan juga tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan apapun. Dan keberadaan Gong Perdamaian Dunia di Ciamis yang berdampingan dengan monumen serupa yang ada di Bali, kemudian di Ambon, Blitar, dan juga di Palu, menjadi penanda peran bagi bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian Nusantara dan juga global tentunya. Namun lebih daripada itu, dari Tatar Galuh Kabupaten Ciamis kembali tersuarakan pesan mendasar, yakni bangsa ini tidak hanya bisa kuat jika rakyatnya bersatu dalam semangat kasih sayang dan juga musyawarah. Adapun untuk acara puncak dari Milangkala Gong Perdamaian Dunia itu ditandai dengan pemukulan gong atau nabeh gong yang dilakukan oleh Bupati Ciamis, kemudian unsur Forkopimda, para budayawan hingga sesepuh Kerajaan Galuh yang hadir dalam kesempatan tersebut. Setelah itu juga dilakukan prosesi pembersihan gong yang dilakukan oleh para perwakilan tokoh agama yang ada di Indonesia. Sementara itu, Pemrakarsa Gong Perdamaian Dunia di Kabupaten Ciamis, Anton Carlian, menegaskan bahwa gong ini bukan sekedar monumen semata, melainkan juga simbol universal dari ajaran kasih sayang dan juga kedamaian. Ia menjelaskan bahwasanya Gong Perdamaian Dunia ini memiliki akar sejarah yang kuat di Tatar Galuh Ciamis ini, di mana setiap gong perdamaian yang dibangun di berbagai belahan dunia selalu disertai dengan tanah dari Kuta Galuh sebagai simbol bahwa Nusantara adalah sumber kedamaian ataupun juga perdamaian. Dan dalam kesempatan itu, Anton juga menyinggung sebuah filosofi ikat Galuh yang ia kenakan, di mana ikat tersebut dilengkapi dengan bulu ayam, di mana melambangkan sosok kesatria Ciumanara yang bersemangat juang tinggi namun juga tetap menjunjung nilai kedamaian. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio.
Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Sampaikan bahwa kita warga masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis sudah diwarisi oleh leluhur kita dengan mempulungrahi 10 perjanjian damai Galuh. Nah, rasa damai ini merupakan salah satu sifat utama atau ajaran utama dari seluruh kemanusiaan. Makanya baik dari Islam, agama apapun juga diawali dengan asih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.